Hai guys. Halo. Selamat datang di Growing Podcast. Podcastnya anak muda. Oke, sebelum itu perkenalkan saya Belkis Rafelia sebagai host pertama dan juga rekan saya. Saya Muhammad Yonzami sebagai host kedua. Kami hari ini akan menemani tamu yang hadir hari ini sampai selesai. Apa sih topik yang kita bahas hari ini? Nah, topik kali ini kita akan membahas mengenai soft skill dan hard skill dalam penerapan dunia kerja, bisnis maupun pengembangan diri sendiri. Wow, menarik sekali nih, apalagi buat anak-anak muda yang ingin sukses ya sih, buat papa mama ya kan. Dan tentunya tamu undangan yang kita undang adalah mahasiswa yang linear dengan tema yang kita bahas. Mahasiswa dari Polinema, benar sekali. Wow, teman-teman ini dari jurusan apa kalau boleh tahu? Kita dari D3 Administrasi Bisnis. Oh, D3. Wow, keren banget. Tapi kita belum kenal nggak sih sama teman-teman yang di Iya, sini? tak kenal maka tak sayang. Oke, mungkin dari sebelah kiri saya boleh diperkenalkan dirinya. Hai, aku Caroline. Aku Nabila. Aku Ilham. Aku Ali. Teman-teman sangat semangat sekali nih ya. Sangat semangat. Tapi dengar-dengar tadi berangkatnya jauh nih katanya. Betul banget. Jauh Jauh banget. Ya, gimana sih tadi cerita perjalanannya? Nah, jadi kita tuh rencana awalnya nih. Ya. Rencana awalnya kita berangkat jam 1 Satu siang. Ternyata jam 1 siang kita baru prepare. Keren sekali ya teman-teman. Kita tadi berangkatnya mungkin jam 2 kurang lah ya. Jam 2. Jadi aku sama Alif ke kosnya si Caroline sama Nabila. Jadi kita berempat tadi berangkat bareng pakai 2 motor. Lumayan jauh sih, tadi panas banget ya. Panas banget lumayan. Dari Blimbing kan, saya dari Blimbing nih. Ke Wagir ini kan beda kan, Blimbing kota, kalau Wagir kan Malang aja kan ya. Itu sekitar 40 menitan lah ke sini. Belum macetnya ya. Tapi di Wagir sini pemandangannya bagus sih. Tadi ada Gunung Kawi juga. Udaranya juga sejuk. Ini- Udah pernah ke Gunung Kawi? Wah, aku udah 3 kali malah. Wow. 3 kali. Wow. Ternyata selain teman-teman jago bisnis juga jago mendaki. Iya. Jadi ingat lagunya. Oh, lala. Copyright. Ya nggak bisa dilanjut nggak sih? Sensor. Kita fokus ke topiknya dulu nih, ya kan. Pertama tentang Ini boleh. silahkan kita definisikan dulu ya. Kita harus tahu dulu pengertian dari soft skill dan hard skill. Dari teman-teman sendiri apa sih pengertian soft skill dan hard skill yang kalian ketahui? Ya mungkin dari aku dulu ya. Jadi aku mau jelasin dulu backgroundku. Jadi aku dulu backgroundku SMK jurusan akuntansi. Karena SMK kan pastinya udah PKL ya. PKL Pengalaman akrab kerja. banget lah ya sama proyek-proyek tentang Proyek-proyek bisnis atau dunia kerja. Nah, jadi dulu aku tuh PKL di kantor pajak PT Cipta Sarana Cendekia selama 6 bulan. Itu kantornya ada di Noyo ya. Waktu 6 bulan PKL itu aku dapat banyak banget pelajaran, terutama di hal-hal teknis, di hard skill. Jadi tapi aku gak dapat hard skill aja sih, aku banyak dapat juga soft skill melalui kayak tugas-tugas public speaking, business presentation dan lain sebagainya. Nah, dulu tuh instrukturku pernah bilang kalau soft skill ternyata adalah skill yang berkaitan dengan hal-hal non teknis, kayak bagaimana cara kita berkomunikasi, Negosiasi, melayani, leadership dan lain sebagainya. Nah, kalau hard skill sendiri adalah skill yang berkaitan dengan hal-hal teknis dan tentunya dapat diukur atau dinilai. Kalau di PKL ku dulu tuh contoh hard skillnya sih ya kayak penyajian laporan keuangan sama penyusunan pajak. Oh, gitu. Berarti teknis sekali gitu ya. Sangat teknis. Membantu kegiatannya ada di perusahaan. Mungkin dari cewek nih, aku mau tanya sih,
menurut kalian mana yang lebih penting mengenai hard skill atau soft skill dalam penerapan di dunia kerja? Mungkin kalian pernah nih punya pengalaman mengikuti sebuah organisasi, mungkin bisa diceritakan? Kalau yang lebih penting, kayaknya itu lebih ke soft skill ya Kak ya. Iya. Kalau kita nggak menguasai soft skill, kita nggak bisa bertahan di organisasi atau suatu perusahaan itu. Soft skill sendiri ini kan berkaitan dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain, leadership, manajemen waktu. Kalau itu semua nggak linear atau nggak nyambung, mungkin kita nggak bisa bertahan di suatu perusahaan itu tadi. Oh, Oh, gitu ya. oke. Jadi penting itu ya soft skill ya. Penting banget. Penting banget. Nah, aku dulu tuh juga pernah sih riset-riset, tanya-tanya AI, lihat YouTube, sama lihat-lihat literatur kayak jurnal-jurnal ilmiah. Dulu pernah ada jurnal dari Universitas Gadjah Mada. Di situ dijelaskan kalau ternyata bobotnya soft skill itu mewakili 80% kesuksesan seseorang. Soft skill Tahu nih. 80%. Dan 20% sisanya hal-hal teknis, skill hard skill teknis. Skill teknis gitu ya. Iya, iya. Kalau dari teman-teman nih kan udah tahu ya, udah ada pengalaman juga. Apa ada cerita menarik sih tentang soft skill sama hard skill ini? Mungkin teman-teman ada yang punya, misal teman yang kurang soft skill atau teman yang hard skillnya kurang terasa gitu. Gimana? Dari aku itu memang kan punya rumah makan kecil-kecilan kan, itu ada karyawan 2 orang, terus salah satunya ini soft skillnya itu kurang karena dari beberapa pelanggan itu sering komplain kayak ramahnya kurang, mukanya sering jutek gitu. Kurang bisa melayani ya? Iya benar, terus kadang juga mungkin dia lagi bad mood ya atau lagi nggak bagus Moodnya. moodnya, terus kayak ke pelanggan juga jadi kebawa Jutek gitu ya? Iya jadi jutek, terus akhirnya dinasehatin, terus ini lagi masa training lagi sih, kalau misalnya masih tetap gitu bakal Oh, ngeri juga ya kalau kita nggak punya atau nggak punya bekal soft skill tuh. Aku punya nih pengalaman yang mau ku share ke teman-teman dan yang nonton juga. Nah, sebelum aku share pengalamanku yang unik ini, aku mau jelasin beberapa backgroundku. Jadi aku tuh dulu lulusan SMKN 8 Malang, jurusan TKJ Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, aku mau share pengalamanku di tempat magang dulu di tahun 2023. Nah, aku ini punya temen yang kekurangan soft skill. Dia kenapa dia? Dia itu kalau menangani customer itu kurang jelas lah seperti itu. Kayak Kurang baik lah ya. ya kurang baik, Kurang profesional. kurang profesional. Oh dia, ini ceritanya emang lucu sih ya. Kok ketawa itu? Emang dia lucu, dia unik. Ketawa. Nah, kan waktu itu ada cerita kayak kita itu merakit dapat order Rakit PC. ngerakit PC, benar, ngerakit PC. Rakitan PC lah ya. Ini rakit PC kira ya. Ngerakit PC sebanyak 20 buah. Nah, Lumayan banyak ya. Lumayan banyak itu. Nah, kebetulan itu kan masuk hard skill kan ya. Iya. Nah, dia itu kalau menangani job desk itu sangat cekatan, tapi kalau disuruh ngomong sama customer itu kurang lah, seperti itu. belibet mungkin. Ya, belibet ya. Nah, oke. Aku juga punya, guys. Aku punya bukti kalau soft skill itu memang yang paling penting. Oh, ada datanya ya? Oh. Ada. Jadi 2025 lalu itu waktu aku baru lulus, mungkin beberapa minggu setelah lulus dari SMK ya, aku kerja di salah satu tempat wisata di kota wisata Batu. Wih, Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu sih, namanya tuh Dufan Durian Fantasi. Bukan gue. Banyak duriannya dong. Banyak dong, namanya aja Durian Iya. Fantasi. Asli. Nah, waktu itu aku punya temanku ini udah senior lah ya, kerjanya udah 1 tahun. Aku kerja di Dufan itu mungkin sekitar 3 atau 4 bulanan lah. Nah, di akhir bulan itu kan ada sesi evaluasi dari setiap departemen.
Nah, setiap kali evaluasi, temanku katakanlah aja si A lah ya, si A ini selalu kena komplain sama teman-temanku yang lainnya. Jadi mayoritas komplain yang datang dari teman-temanku ini tujuannya ke dia semua. Tapi emang kalau aku sendiri lihatnya emang dia soft skillnya kurang. Kenapa tuh kok bisa kayak gitu? Aku juga kurang paham ya. Mungkin emang dia lumayan introvert sih sebenarnya. Ya, jadi kalau menurutku tuh komunikasi itu nomor satu terutama di industri pariwisata ya. Terutama kita sebagai staf operasional, komunikasi itu nomor satu. Dulu tuh pernah ada kejadian yang bikin dia dikeluarin, wow, langsung. Jadi waktu itu posisi Dufan ini lagi rame-ramenya lah, lagi high season, ada liburan semester, ditambah liburan-liburan yang lainnya, otomatis semua tempat wisata aku yakin semuanya penuh, termasuk pengunjung lah ya. banyak pengunjung, termasuk Durian Fantasi. Nah, ya emang waktu itu di siang-siang bolong sih, posisi udah kerja mungkin udah kerja sekitar 4 atau 6 jam kan udah posisi kan pastinya udah capek ya. Waktu itu ada customer ke stand makanan, kebetulan yang jaga ini si A ini, temanku tadi ini yang aku maksud. Waktu itu customer ini beli bakso, tapi kuahnya ternyata dingin. Bisa bakso yang dingin. Saya juga kurang paham waktu itu kan kondisi di lapangan Iya. gimana. Habis kompor. Nah, Habis. kita bayangin aja lah, kita sebagai pelanggan kalau beli bakso kuahnya dingin kan pasti komplain lah, kurang lah. pasti komplain lah. Es bakso dong. Es bakso dong. Otomatis lah pelanggan tadi yang beli komplain ke si A tadi. Si A tadi ini jaganya sendirian guys, gak ada yang nemenin. Ya mungkin karena kombinasi ya capek juga sama introvert juga mungkin ya. Dia memberikan konfirmasinya atau cara dia minta maaf tadi kurang baik. Saya kalau yang aku dengar sih emang raut wajahnya kurang mengenakan lah, jutek lah, sambil kurang, intinya dia waktu itu tidak bisa memberikan solusi, ditambah dia punya body language yang kurang lah, otomatis lah customer ini langsung marah-marah. Ya wajar sih ya, di tempat wisata pelayanannya waktu itu juga lama karena crowded, menunya juga gak murah guys sisanya. Jadi kayak lah ya, kurang ya, worth it lah ya. aku juga bayangin kalau aku sebagai customer masuk tempat wisata bayarnya lumayan mahal, mau beli makanan harganya mahal lagi, sementara ketika kita udah ngeluarin uang segitu banyaknya kita malah dapet Kayak gitu. pelayanan yang buruk, pelayanan yang kayak gitu ya, otomatis wajar dong kita sebagai customer kecewa, marah dan lain sebagainya. Waktu itu customernya sampai langsung nyari supervisor. Langsung. Sebenarnya nyari manajer, nyari HR. Tapi waktu itu HR-nya kurang tahu aku lagi gimana, intinya nggak ada di kantor. Jadi yang nge-handle situasi di lapangan si supervisor. Akhirnya supervisor yang nge-handle masalah sama customer beres, si A ini tadi langsung dijak bicara 4 mata sama supervisor. Nah, aku juga kurang paham ya, soalnya aku juga nggak ikut bicara karena yang tahu cuma mereka aja. Yes. Nah, setelahnya malam hari dia langsung pamitan di grup. Pamitnya ternyata dia langsung dikeluarin atau mengundurkan? Langsung dikeluarin. Ya kalau menurutku sih wajar ya, karena balik tadi ke yang awal, di setiap evaluasi bulanan kan dia selalu kena. Jadi setiap bulan ada aja masalahnya. Kebetulan masalah yang kali ini emang Udah serius. Kalau menurutku emang lumayan parah sih.
bahkan sang customernya pun sampai eh, ngefoto dia, difoto, diupload di Instagram. Google Maps, Oh, Google rating. Google rating. Google Terus rating. ratingnya dikasih 1, ada lampiran foto dia sama penjelasan yang sangat tidak enak dibaca. Masih ada nggak? Pastinya masih ada ya, mungkin ya nggak perlu lah. Ini ya. Kalau kita cek ya mungkin biarlah. Nah, pengalaman temanku tadi bukti kuat kalau ternyata soft skill terutama di dunia di industri pariwisata adalah yang nomor 1 gitu. Dari cerita Mas Ilham sendiri, ketika kita berhadapan dengan orang yang kurang soft skillnya, itu bagaimana sih solusi kita untuk menghadapi orang yang soft skillnya kurang gitu ya? Oke, ya mungkin jadi di Dufan dulu kebetulan waktu itu ada staff yang baru dan staffnya satu departemen sama aku, dan kebetulan yang jadi PJ-nya atau yang bertanggung jawab di departemen itu ya aku sendiri, soalnya gak ada teman. Otomatis aku kan yang nge-training anak baru tadi. Nah memang di minggu-minggu pertama itu si dia ini anak baru tadi emang kurang soft skillnya, dia masih malu-malu. Kan harusnya kita di setiap departemen itu ada persaingannya, Iya. siapa yang paling dapat penjualan terbanyak. Kalau aku sendiri yes kan ya itulah. Nah si dia ini temanku yang baru emang kurang, emang marketingnya kurang lah, intinya dia malu-malu lah. Harusnya kan nawari lah apalah. Dia juga di 1 minggu pertama tuh hard skillnya belum terasa memang ya. Kemampuan teknis Ya kayak pemahaman terhadap menu, terhadap harga juga masih sering lupa. Bahkan dulu pernah lokasi toilet itu dia sangat basic harusnya. yes, masih belum paham untuk yang toilet di bawah. Nah itu jadi dia itu dulu sering banget waktu aku libur, dia tiba-tiba telepon aku tanya, "Mas ini gimana? Ada masalah lah, beberapa masalah teknis." Dan ya kalau aku sendiri cara ngatasinya soft skill ya, kalau menurut aku itu praktek. Kalau menurut saya tuh soft skill itu emang panggung latihannya ada di lapangan, ada di praktek dunia kerja, dunia bisnis, organisasi dan lain-lain. Jadi yang paling penting untuk mengasah atau meningkatkan soft skill praktek. Dari pembahasan kita mengenai hard skill dan soft skill, bisa kita katakan bahwa soft skill yang paling penting ya, yang dibutuhkan di kehidupan kita. Nah, menurut pendapat kalian, mungkin dari penonton juga, yang paling penting soft skill apa sih yang kita butuhkan dalam penerapan dunia kerja, bisnis, organisasi? Biar Seperti kita itu. itu bisa diterima sih, karena aku pernah dengar nih, kalau masuk suatu lingkungan itu gimana caranya kita bisa diterima di lingkungan itu dulu sebelum kita banyak melakukan pekerjaan mungkin ya. Jadi kita harus menyesuaikan itu soft skill apa sih? Dari teman-teman sendiri. Kalau kita masuk ke lingkungan baru nih ya, contohnya kayak contoh gampangnya nih, kita ikut klub olahraga. Kan awalnya kita di situ kan pasti nggak kenal siapa-siapa tuh. Dan yang harus kita lakukan yang pertama sudah jelas apa? Adaptasi. Bisa melalui perkenalan, ngajak ngobrol santai apa, atau bisa dibilang humble kayak gitu ya. Nah dari serangkaian ini yang dilakukan, nanti bisa ya gimana ya, kita pasti bisa adaptasi sama Bisa lingkungan lingkungannya sekitarnya ya. Dan pasti kita bakal punya teman gitu, teman Bisa dekat atau memahami karakter. betul seperti itu kira-kira. Kita kalau menurutku juga kita harus bisa menempatkan diri kita di lingkungan atau situasi yang sesuai. Maksudnya itu kayak
ketika situasi ini kita harus melakukan seperti apa? bersikap seperti apa, pilihan sikap kita, pilihan kata yang kita gunakan atau pilihan candaan yang kita gunakan itu juga sangat, kalau menurutku emang dampaknya besar sih terhadap penerimaan Karena orang nggak lain semua ke orang kita. bisa menerima Ya, dari ofensif. ya, pastinya kita juga dalam bercanda harus hati-hati karena gak semua orang Bahaya ya kalau bercanda aja. Bahaya sekali. bercanda. Bahaya itu. Bahaya. Iya. Kalau ngomong bercanda nih, skill menerima candaan itu soft skill nggak sih? Karena kayaknya nih nggak semua orang bisa dibercandain gitu. Itu termasuk soft skill atau gimana ya? Nah, kalau menurut saya tuh itu masuk dalam soft skill. Nah, kita itu melihat karakter seseorang tersebut kalau kita mau ngejokes lah, kalau ngasih guyonan gitu kan. Kita tuh harus memahami karakter seseorang itu seperti apa terlebih dahulu, lalu kita memberikan jokes kita yang cocok untuk dia dengan karakter sesuai porsinya lah. Ya. Dan kita harus mengetahui sisi emosionalnya lawan bicara kita juga. Tapi ada nggak sih kalau orang yang sebenarnya gimana ya? Sulit dibercandain. Kita bercanda biasa gitu loh. Kalau menurutku ini soft skill, benar. Soft skillnya kategori fleksibilitas. Kita harus bisa jadi orang yang fleksibel dalam bercanda lah, fleksibel dalam menerima candaan. Kalau menurut saya itu ya terbuka, open minded dan fleksibel. Fleksibilitas sih, tapi kalau menurut aku. Oke, kita lanjut nih. Dari tadi ini kita bahas soft skill terus ya. Tapi kan pembahasan kita tetap hard skill dan soft skill. Tetap aja kita perlu yang hard skill. Nah, kalau dari Kita nggak boleh teman-teman melupakan hard skillnya nih. teman-teman kan udah ada pengalaman nih. Kalau hard skill itu bisa dilatih di mana aja sih? Nah, yang pertama, hard skill itu bisa kita melakukan pelatihan atau kita melakukan tes uji coba yang kita inginkan skillnya. yang kita kuasai lah, yang kita kuasai, lalu kita tes, kita mengikuti pelatihan seperti itu dan nilainya udah berapa, lalu itu dengan tes itu kita bisa memasukkan tes tersebut ke dalam CV, ya mengukur diri kita sendiri untuk mencari pekerjaan apa yang cocok dengan diri kita. Cara yang kedua, kita harus perbanyak literasi. Kita harus sering-sering lah baca buku terkait skill yang kita butuhkan, atau kayak mungkin hard skill, kita ambil contoh hard skill Excel. Beli buku Excel. Kita harus rajin belajar dari buku tadi. Kita juga harus mampu memahami SOP. Karena SOP itu kan salah satu hal teknis yang berhubungan dengan hard skill kita secara langsung. Kayak di situ udah lengkap tertera panduan bagaimana cara begini, bagaimana caranya, apa urutannya, dan itu termasuk hard skill. Selanjutnya itu ada seminar. Kalau kita mengikuti seminar itu kan banyak ilmu yang kita dapat, meskipun nggak sebanyak kita mengikuti tes secara langsung. Cuma ilmu yang kita dapatkan pastinya ada. Orang-orang yang mengikuti seminar ini biasanya kan dikasih kayak shortcut sama pembicaranya, bagaimana sih kalau mengatasi hal ini, hal itu, bagaimana, apa yang kita harus lakukan, kayak gitu. Nah, dari teman-teman tadi kan udah bilang kalau misalnya mengembangkan hard skill itu harus dilatih. Terus kita latih, terus kita tanya ke teman-teman yang udah lebih paham dari kita, yang kurangnya apa, kita evaluasi, terus kita perbaiki lagi kesalahan kita. Jadi ilmu kita tuh tetap bertambah. Perlu adanya pengulangan ya. Tapi mau bagaimanapun cara terbaik dalam belajar adalah melalui experience atau pengalaman. Catat ya teman-teman, experience. Kata kuncinya pengalaman ya teman-teman ya. Semakin kita banyak mencoba, akan semakin kita tahu kemampuan diri kita sendiri. Kunci dari profesional adalah repetisi, pengulangan. Oke, dari kesimpulan yang kita bahas bersama tamu-tamu spesial kita nih, bahwa soft skill itu memang paling penting atau paling kita butuhkan di
dunia kerja. Namun kita tidak boleh melupakan hard skill. Skill. Nah, dari adanya hard skill ini kita bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri melalui seminar, pelatihan, repetisi. kompetisi, dan lain sebagainya. Oke, sangat menarik ya teman-teman. Tapi aku rasa perlu nih biar teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu dari podcast ini. Aku pengen dari tamu undangan kasih satu nasihat penting yang bisa didengarkan atau bisa dijadikan bekal sebelum mereka masuk ke dunia kerja. Oke, sebelum kita menutup podcast yang daging ini, pastinya teman-teman di rumah udah nungguin kan, apa sih nasihat atau bekal apa yang perlu dipersiapkan sebelum masuk ke dunia kerja. Hari ini tamu-tamu kita yang spesial akan menjawab pertanyaan itu. Silakan. Kalau dari aku nih, kembangkan hard skill, tapi jangan lupakan juga soft skill, karena seperti yang udah kita bahas tadi, kalau soft skill itu sangat penting ya bagi kita, tapi juga tetap kembangkan juga hard skill yang kita punya. Kak Karolin sudah selesai. Selanjutnya itu ada jadilah pribadi yang mau menerima kritik dan saran dan serta mau memperbaiki diri untuk kedepannya. Keren banget nih motivasinya. Kalau dari saya, perbanyaklah pengalaman dan belajarlah darinya. Karena pengalaman tanpa evaluasi menjadikan sukses hanya di imajinasi. Wow. Hari ini guys. Terakhir nih, biasanya kata-katanya nih paling Kata-kata pamungkas. Paling mantap gitu ya. Paling mantap. Silakan. Jika kata-kata kasar bisa menghancurkanmu, maka jangan biarkan omongan negatif orang bisa menghancurkan langkahmu. Wow. Oke teman-teman, udah selesai nih podcast hari ini. Mari kita tutup bareng-bareng. Growing Podcast. Podcastnya anak muda. See you in next episode. Bye.